Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Anis Bastianisi, saya guru IPA dari SMP Negeri 3 Jember. Perkenankanlah, saya kali ini ingin mensosialisasikan hasil pelatihan daring saya yang kedua, yaitu pelatihan ini tentang implementasi dari STEM PJBL atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics Project Based Learning oleh Anis Bastianisi dari SMP Negeri 3 Jember. Seperti dengan video sebelumnya, bahwa informasi pelatihan ini saya dapatkan dari grup WA, langsung kemudian saya mendaftar hingga saya lolos di tahap 1, lanjut ke tahap 2, yaitu implementasi dan sosialisasi. Tujuan guru mengikuti pelatihan ini tentu saja untuk mengembangkan keterampilan saya, mengembangkan kompetensi saya secara pedagogik dan profesional sebagai seorang guru di masa sekarang. Pencapaian yang saya peroleh banyak ya, salah satunya adalah kemampuan keterampilan TIK saya menjadi berkembang, kemudian saya juga mampu menghasilkan produk perangkat pembelajaran STEM PJBL yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya di kelas. Kemudian saya bisa mengelola dan membuat kelas pembelajaran secara online dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang menjadi tuntutan di abad 21. Best practice saya yang kedua ini berjudul tentang implementasi digital tools Steam Eco-Column dengan kelas online Edmodo pada materi IPA Ekosistem SMP untuk siswa kelas 7 semester genap. Latar belakang masalah dengan tuntutan yang sama sebagai pendidik abad 21, saya harus memiliki keterampilan abad 21 juga agar dapat membelajarkan dan mendesain model pembelajaran abad 21 pula. Mengapa? Karena tuntutan siswa saat ini harus mampu bersaing di abad 21, sehingga sebuah model pembelajaran harus didesain untuk mengintegrasikan tidak hanya 4C, communication, collaboration, creativity, dan juga critical, tapi juga TIK, teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran IPA. Kemudian penilaian HOTS dan pendidikan karakter. Dan untuk itu guru dituntut harus mampu pada materi tertentu yang sesuai untuk membelajarkan STEM PJBL dalam kelas IPA. Dan kesenjangan yang terjadi adalah tidak banyak guru yang dapat mengimplementasikan STEM PJBL ini di kelas pembelajaran IPA. Maka penelitian ini bertujuan untuk menyusun laporan best practice yang telah saya lakukan bersama siswa untuk bisa dijadikan literasi atau literatur untuk guru lain. Rumusan masalah yang ada dalam best practice penelitian ini adalah bagaimanakah produk peserta didik dalam pendekatan STEM PJBL ini, dan bagaimana tanggapan siswa dalam penerapan STEM PJBL. Tujuannya tentu saja untuk mengetahui bagaimana produk yang dihasilkan siswa dengan STEM PJBL dan tanggapannya. Manfaatnya tentu saja manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas pembelajaran yang bermutu di kelas, kemudian menghasilkan produk atau perangkat pembelajaran yang bermanfaat, kemudian untuk dijadikan literatur hasil penelitiannya, dan dibuat contoh implementasinya untuk bisa ditiru untuk guru yang lain. Metodologi penelitian yang saya lakukan, jadi saya tidak menggunakan pretest pada penelitiannya kali ini. Saya menggunakan desain one shot case study. Jadi saya melakukan perlakuan, saya observasi, kemudian saya memberikan tes atau post test tentang materi ekosistem ini. Tentu saja dengan adanya pandemi ini bagaimana, tentu saja, dan bersyukur saya sudah mempersiapkan ini karena pelatihan mulai dari bulan Januari saya sudah mempersiapkan dan sempat melakukan tatap muka langsung dengan siswa. Jadi nanti akan saya jelaskan sampai mana blended learning yang saya lakukan. Jadi STEM PJBL, Science, Technology, Engineering, Mathematics, dengan proyek berbasis proyek ini proyeknya adalah Eco-Column, Digital Story, dan Stop Motion. Jadi sebelum terjadi pandemi, siswa masih bertemu dengan guru dan saya melakukan sosialisasi. Saya menunjukkan produk yang pernah saya buat menggunakan digital story dan stop motion. Saya ajarkan siswa. Itulah mengapa waktu
di kelas saya mengizinkan siswa membawa handphone untuk melakukan praktek langsung. Jadi hanya belajar menggunakannya dan memanfaatkan fitur aplikasi dari stop motion dan digital story untuk kemudian dia membuat proyek dengan materi ekosistem. Rumuskan IPK setelah saya menentukan KD, menentukan topik, di mana STEM BJBL bisa diterapkan, kemudian merumuskan IPK. Jadi semua IPK itu tidak menggunakan model STEM BJBL. Pada beberapa materi, beberapa pertemuan saya menggunakan discovery learning dan beberapa pertemuan lagi baru menggunakan STEM BJBL-nya. Sintaksnya adalah reflection, research, discovery, application, dan communication. Ini yang saya pelajari tahap 1. Dan untuk sintaks reflection, research, dan discovery saya masih bertemu sesuai dengan bertatap muka. Jadi di reflection share di pertemuan 1 dan kedua saya melakukan discovery learning. Di situ siswa belajar tentang ekosistem. Kemudian di reflection pertemuan 3 siswa saya ajak untuk meningkatkan keterampilan bertanya, keterampilan menganalisis, kemudian merefleksi apa sih itu ekosistem. Kemudian di research sudah mulai masuk ke ekokolom. Di pembelajaran ini sebenarnya sudah blended, jadi di awal pembelajaran ini sudah blended, jadi siswa sudah belajar memanfaatkan Edmodo, kelas online. Jadi sebelum mulai refleksi, saya sudah mengupload video-video tentang stop motion, digital story, tentang ekokolom di Edmodo. Jadi mereka sudah belajar. Berikutnya ketemu saya sudah bisa menanyakan langsung, bisa langsung memahami apa yang saya jelaskan waktu sosialisasi. Dan ketika berdiscovery, siswa sudah mulai mendesain. Pada saat itu dia sudah mulai mendesain, sudah mulai membayangkan, melakukan hipotesis, sebelum mereka membuat secara nyata ekokolom bersama kelompok di hari Sabtu waktu itu sebelum pandemi, yaitu tanggal 14 Maret 2020. Dan dihadiri oleh tiga observer, Bapak Sugihartoko dari SMP 3, dihadiri juga Ibu Tiarma dari Atalea dan Ibu Nurjana dari SMP IT. Kemudian application dan communication, ini sudah tidak memungkinkan bertemu siswa, jadi saya dalam grup, dalam kelas online terus menerus menjapri agar collaboration dan communication antar kelompok dengan tujuan dari penelitian ini tidak hilang. Jadi saya terus mencoba memutar dan merubah kembali planning saya. Jadi menuju ke plan B karena pandemi ini. Jadi bagaimana caranya supaya setiap anggota mempunyai tugas yang masing-masing sehingga tidak ada kecemburuan hanya 1-2 siswa yang melakukan. Berikut alur penelitiannya. Analisis STEM dan materi ekosistem sehingga membuat perangkat itu pada tahap 1. Di tahap 2 saya mengimplementasi sampai pengolahan data dan pelaporan. Dan data yang saya kumpulkan adalah penilaian kinerja sampai ke produk, sampai ke tanggapan peserta mulai Google Form. Saya hanya membuat 4 kelompok. Jadi sebelum adanya keputusan untuk libur, saya sudah bersiap diri karena di negara lain itu sudah melakukan belajar di rumah. Jadi saya sudah mulai curiga untuk wah ini bisa-bisa siswa di lockdown, dan benar. Sehingga saya membatasi kelompok hanya 4. Bagaimana supaya tetap jalan penelitian, siswa tidak merasa keberatan, karena ini memang butuh waktu. Mereka harus membuat sebuah proyek, mereka membuat secara digital dan tidak bertemu sama sekali dengan guru. Jadi saya hanya membuat 4 kelompok, 1 kelompok 8. Di situ saya terus menuntun, karena masih kelas 7 menuntun. Ayo bagi kelompok siapa yang membuat ini, mengamati data, siapa yang membuat stop motion, siapa yang membuat digital story, siapa yang membuat desain, siapa yang menganalisis, terus menerus lewat kelas Edmodo. Jadi anak-anak terus saya ingatkan untuk aktif, karena itu menjadi salah satu penilaian. Kemudian penilaian proyeknya, kemudian ini adalah respon siswa. Penilaian proyeknya ini menggunakan skala ya, jadi menggunakan skala 1-4. Jadi di indikator penilaian proyek maksimal 4, dan untuk total skor itu rata-ratanya adalah di sini rata-ratanya 93,75. Jadi seperti ini tadi. Ini indikator ya, maksimal 4.
untuk mencapai semua indikator, maka maksimal yang harus dicapai siswa adalah 20 seperti pada kelompok 1. Di kelompok terbaik ya nanti mendapatkan hadiah reward dari saya semuanya. Respon siswa menunjukkan respon yang positif, sang setuju dan setuju bahwa dengan metode STEM itu mereka bisa mendidiknya dengan baik, dia lebih bersemangat belajar dan mampu melatih keterampilan TIK serta mereka suka belajar dengan STEM. Kesimpulannya bahwa peserta didik itu dapat menentukan proyek bersama kelompok dengan nilai rata-rata 93,75 dengan masing-masing kelompok sudah saya sertakan tadi dengan nilai pengetahuan juga. Jadi di akhir saya juga melakukan penilaian pengetahuan hanya potensi untuk mengetahui konsep dan ternyata nilai rata-rata adalah 92,3. Tanggapannya banyak yang setuju dan sangat setuju bahwa ini konsep dulu. Jadi siswa mengumpulkan seperti ini, jadi mengumpulkan step di sini. Kemudian implementasinya di kelas ya, jadi sampai ke desain 2. Ini ketika waktu di kelas saat itu, ini hari ini foto tentang ini proyeknya, produk siswa. Desain 1, desain 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, jadi dia selama tanggal 16 sampai 21 itu melaporkan data pengamatan bagaimana dengan ikan yang mereka buang, tanahnya, cacingnya. Dia tanggal 21 pembongkaran, jadi mereka mau lihat. Kemudian dia menganalisis. Pembagian tugas ya, semua tidak menganalisis satu. Ada yang tugasnya mengamati, ada yang tugasnya menganalisis, ada yang tugasnya membuat SN, stop motion, ada yang membuat column, ada yang bagian waktu di. Dan ini adalah link-link tugas siswa di class story dan stop motion. Ya. Kemudian ini contoh desain 2. Jadi setelah desain 1 diamati tanda-tanda tertera maka membuat lagi desain 2. Jadi ini untuk desain 2 kelompok 1 ini awalnya dia hanya menggunakan 1 cacing. Kemudian dia mengatakan bahwa ekosistem dengan 1 cacing itu saja subur Bu, apalagi kalau ditambah di sini dia menggambar 3 ekor cacing. Begitu implementasi saya dalam menerapkan pembelajaran STEM PJBL. Semoga memberi inspirasi bagi guru IPA untuk menerapkan juga di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.